Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakanya Larsati dari Matkul Manajemen Aset dan Likuiditas. Ingin menjelaskan mengenai likuiditas bersama rekan saya Dara Adira Putri. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Biasanya penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan, yang kemudian di dalamnya ada rasio likuiditas. Jika tingkat likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka kinerja suatu perusahaan akan semakin membaik. Jika tingkat likuiditas rendah, maka kinerja suatu perusahaan akan dinilai buruk. Dengan tingkat likuiditas yang tinggi, maka suatu perusahaan bisa lebih mudah mendapat dukungan. Manfaat dari mengetahui tingkat likuiditas bagi perusahaan adalah untuk membantu proses analisis serta interpretasi kondisi keuangan jangka pendek. Terus ada fungsi likuiditas dalam perusahaan, berlaku sebagai antisipator dana apabila ada kebutuhan yang mendadak. Terus mengukur ketersediaan kas dan setara kas untuk memenuhi utang jangka pendek. Ketiga, ada sebagai bahan penilaian apakah suatu perusahaan layak mendapat pinjaman modal atau investor. Keempat, untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Kelima, bagi pihak perbankan, likuiditas akan memudahkan nasabah untuk menarik dana. Komponen likuiditas terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu menurut Engel dan Lange, yaitu kerapatan, kedalaman, dan resiliensi. Ketiga ini saling berkaitan untuk menjaga tingkat liabilitas dan kestabilan ekonomi suatu perusahaan atau ekonomi. Kerapatan ini merujuk adanya gap dari harga yang disetujui dengan harga normal suatu produk. Kedalaman, perbedaan antara jumlah atau volume produk yang dijual dengan yang dibeli pada tingkat harga tertentu. Resilience, kecepatan perubahan harga yang cukup signifikan yang pada tingkat harga tertentu. Resilience, kecepatan perubahan harga yang cukup signifikan yang menuju harga efisien setelah terjadinya penyimpangan atau ketidakstabilan harga. Manajemen likuiditas bank adalah suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah dinyatakan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Tujuannya, 1. Menjaga posisi likuid bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter yakni Bank Indonesia. Yang kedua, mengelola alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan and cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga, memperkecil adanya idle fund atau dana yang menganggur. Yang keempat, menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi yang aman. Fungsi dari manajemen likuiditas yaitu untuk memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa deposan dapat menarik suatu waktu dan dana pada saat jatuh tempo bisa langsung ditarik. Strategi manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, memperpanjang waktu jatuh tempo semua kewajiban bank kecuali jika tingkat bunga relatif mengalami penurunan. Yang kedua, melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Yang keempat, memperbaiki posisi likuiditas dengan cara mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi marketable. Teori manajemen likuiditas. Yang pertama ada shiftability theory, menyatakan bahwa likuiditas bank bergantung pada kemampuan bank dalam memindahkan aktivanya kepada orang lain dengan harga yang dapat diperkirakan. Yang kedua, ada konversi teori,
menjelaskan bahwa bank hanya dapat memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang bisa dicairkan dengan sendirinya. Yang ketiga ada intermittent income theory, menjelaskan bahwa dana yang dialokasikan bank harus ditunjukkan pada sektor yang feasible dan menguntungkan. Dan yang terakhir ada the liability management theory, menyatakan bahwa bank harus dapat mengelola pasifanya sehingga dapat menjadi sumber likuiditas. Mungkin itu saja penjelasan dengan manajemen likuiditas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.